Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan P2K2 yang sebelumnya ya Bu ya, masih di dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak. Ya, masuk ke sesi 4, membantu anak sukses di sekolah. Lanjutannya yaitu kita membahas tentang pentingnya pendidikan anak usia dini ya Bu ya. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan tentang manfaat anak belajar di lembaga pendidikan usia dini. Seperti itu ya Bu ya. Baik ibu-ibu, mari kita lanjutkan ke langkah selanjutnya ya Bu ya, yaitu tentang mengidentifikasi lembaga pendidikan anak usia dini di sekitar tempat tinggal. Ibu-ibu masih semangat semuanya? Ya, kita tepuk semangat dulu biar makin semangat ya Bu ya. Oke, yang tidak ikutan nanti tepuk semangatnya di depan. Ikut semua ya Bu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat ya Bu ya semuanya. Nah, saya akan tanya, coba Ibu ada yang tahu daerah ini ya di Raja Polah ada tidak lembaga pendidikan anak usia dini? Ada tidak? Ada ya Bu ya. Coba saya tanya, Cung, siapa yang anaknya sekolah di TK? Ada? Ada? Ada. Siapa? Ibu Entin. Terus Ibu Fitri, Ibu Ade, Ibu Yayah. Oke. Nah, coba Ibu Entin di mana anaknya sekolahnya? Oh, di RA. Ya. Yang lainnya? Oh, sama. Ya, ada yang beda tidak? Nah, jadi seperti ini Bu ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, lembaga yang masuk kategori pendidikan anak usia dini yaitu Taman Kanak-kanak atau TK ya Bu ya. Kemudian ada RA atau Raudatul Atfal ya Bu ya. Kemudian ada Taman Posyandu, ada playgroup, kelompok bermain, Taman Anak Sejahtera, dan sebagainya. Masih banyak ya Bu ya. Nah, tapi kalau khusus di Kecamatan Raja Polah yang saya tahu ya Bu ya, ada apa saja? Ada TK, ada RA, dan ada yang namanya Kober ya Bu ya. Nah, ya itu termasuknya ke dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang coba Ibu, tadi ada siapa? Ada Ibu Entin, Ibu Fitri, sama Ibu Ade dan Ibu Yaya. Nah, sekarang saya bentuk berkelompok ya Bu ya. Nah, masing-masing ketua kelompoknya yang barusan yang memiliki anak sekolah TK. Nah, kenapa? Karena kita akan berdiskusi ya Bu ya. Coba persiapkan Bu. Ini kan ada berarti 5 orang. Oke, sudah Bu? Berdiskusi ya Bu ya. Diskusinya tentang apa? Saya akan bimbing ya Bu ya. Sekarang terpisah dulu. Nah, yang akan kita diskusikan yaitu tentang kendala ya Bu ya. Kendala yang dihadapi ketika ibu memasukkan anak ke sekolah pendidikan anak usia dini. Seperti itu ya, bukan sekolah ya Bu ya, pendidikan usia dini. Nah, jadi ibu-ibu yang ada di tiap kelompok kan sudah memiliki anak TK atau RA ya Bu ya, itu yang termasuk ke dalam lembaga pendidikan usia dini. Nah, coba ibu diskusikan dengan yang lainnya, kira-kira apa saja yang menjadi kendala ketika ibu memasukkan anak ibu ke pendidikan anak usia dini. Misalnya Bu ya, jarak tempuhnya atau biayanya, seperti itu ya Bu ya. Nanti setelah berdiskusi kita akan bahas bersama-sama. Seperti itu ya Bu ya. Saya kasih waktu 10 menit. Cukup Bu? Atau 5 menit cukup? Oke, silahkan ya Bu ya. Sambil berdiskusi, ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan kepada saya. Nah, baik ibu-ibu, sudah selesai berdiskusinya. Oke, sekarang tiap kelompok harus membacakan hasil diskusinya. Oke Bu ya. Coba saya mulai dari kelompok Buntin. Ibu, coba ada kendala apa yang dihadapi ketika ibu sekarang anaknya kan sekolah TK ya Bu ya, ada kendala apa? Jarak tempuh misalnya atau apa?
ketika saya bisa menyimpulkan ya Bu ya, ketika ibu memasukkan anak ke sekolah dini, biasanya ketika jarak tempuh yang jadi kendala itu mungkin tidak berlaku di Raja Polah ya Bu ya. Karena apa? Karena biasanya di setiap desa itu sudah ada lembaga pendidikan usia dininya, ada TK ataupun RA. Jadi jarak yang ditempuhnya itu tidak terlalu jauh, jadi tidak usah menggunakan angkot atau ojek ya Bu ya, karena bisa ditempuh dengan jalan kaki seperti itu. Walaupun sejauh-jauhnya itu tidak akan terlalu jauh ya Bu ya. Oke Ibu, kendalanya seperti apa tadi? Oke, mungkin yang pertama jarak tempuh, kemudian yang kedua adalah biaya ya Bu ya. Tapi kalau di Raja Polah saya rasa ya Bu ya, jarak tempuh tidak menjadi sebuah kendala, karena biasanya di setiap desa itu ada yang namanya lembaga pendidikan anak usia dini, adapun itu TK ataupun RA ataupun kober seperti itu ya Bu ya. Maka pilihlah pendidikan anak usia dini yang lebih dekat dengan rumah, supaya tidak harus mengeluarkan biaya untuk perjalanan, tidak usah naik angkot, tidak usah naik ojek ya Bu ya, hanya berjalan kaki saja sudah sampai. Nah, kemudian keuntungannya juga ketika bersekolah di tempat yang dekat dengan rumah, itu anak bisa ditinggalkan di sekolah. Jadi tidak harus ditunggu sama ibu dari awal sampai dari pagi sampai siang, ibu yang sampai pulang. Karena biasanya anak yang kalau ditunggu sama orang tuanya itu malah akan punya ogohan, si murang kali nanti jantan ogohan gitu. Yang tadinya uang jajannya hanya 2.000, misalnya kalau ada ibunya di sekolah menunggu, minta lagi kalau habis seperti itu. Jadi biasakan anak untuk mandiri di sekolah seperti itu, karena ada ibu-ibu yang membimbingnya tentunya. Kemudian kalau kendala apalagi satu lagi tadi, biaya, ya itu bisa didiskusikan atau bisa diminta keringanan kepada pihak sekolah ya Bu ya. Dengan cara dicicil atau misalnya kemudian ibu bisa mengambil dari anggaran yang lainnya. Nah, yang nanti anggaran itu bisa dikelola di keluarga ya Bu, nanti akan dibahas lebih lengkap di modul keuangan ya Bu ya. Nah, seperti itu. Ada lagi kendalanya yang lain? Tidak ada ya Bu ya. Oke. Insya Allah kalau anak belajar di pendidikan anak usia dini itu tidak akan membosankan ya Bu ya, karena kebanyakannya bermain. Walaupun bermain bisa dilakukan di rumah, tapi tetap kalau di sekolah itu lebih banyak yang lainnya ya, seperti bersosialisasi ya Bu ya, berteman dengan yang lain, juga banyak alat-alatnya, alat peraganya untuk bermain, beda dengan di rumah ya, seperti itu. Ada lagi? Nah, ibu-ibu yang usia anaknya sudah masuk usia pendidikan anak usia dini, jangan lupa ya, harus dimasukkan anaknya. Supaya apa? Supaya anak itu siap ketika nanti masuk sekolah dasar ya Bu ya. Karena di sekolah TK itu, TK, RA punya lembaga usia dini ya, pendidikan anak usia dini, itu menyiapkan anak untuk nanti siap belajar di SD seperti itu. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpendapat ya Bu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sekarang kita beri tepuk hebat untuk yang sudah berpendapat. Siap Bu? Siap. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke Ibu. Mangga Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Bu ya. Karena saking pentingnya dan banyak manfaatnya anak dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan anak usia dini, maka ibu harus mengusahakannya ya, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.